Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ajaran agama Islam, ternyata terdapat beberapa jenis hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh karena dianggap dapat menimbulkan kerugian dan membahayakan kehidupan manusia jika dibiarkan. Meskipun hewan merupakan salah satu ciptaan Tuhan seperti tumbuhan dan manusia, namun ada beberapa jenis hewan yang dianggap sebagai perwujudan setan. Diceritakan bahwa pada zaman dahulu, setan sering mengambil bentuk atau perwujudan hewan tertentu untuk mengganggu manusia. Berikut adalah 7 hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh dalam Islam. 1. Cicak. Cicak merupakan salah satu hewan yang disarankan untuk dimusnahkan, bukan hanya berdasarkan syariat Islam, tetapi juga dari segi medis. Hewan ini, yang sering kali memakan makanan di meja, sangat dianjurkan untuk dibunuh. Alasannya adalah karena cicak diketahui membawa bakteri yang dapat menyebabkan penyakit perut dan gangguan pencernaan. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits riwayat Muslim, barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, akan dituliskan baginya pahala sebanyak 100 kebaikan. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Selain itu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Nabi Ibrahim AS, saat dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud, tidak ada hewan yang berusaha memadamkan api kecuali cicak. Oleh karena itu, dalam hadits riwayat Bukhari, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak dengan mengatakan bahwa cicak turut membantu meniup api saat Ibrahim AS diuji. 2. Ular. Hewan dengan tubuh yang panjang dan bergerak melata ini dikenal akan karakternya yang dapat membahayakan orang di sekitarnya karena memiliki bisa yang beracun dan mematikan. Selain itu, pada masa lalu, ular sering digunakan sebagai sarana dalam praktik ilmu sihir dan santet, membuatnya menjadi hewan yang menakutkan bagi banyak orang. Oleh karena itu, dalam Islam, manusia diperbolehkan untuk membunuh ular. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan, semoga Allah SWT melindungi kalian dari kejahatan ular sebagaimana Dia melindungi kalian dari kejahatannya. Meskipun demikian, Rasulullah SAW menyarankan agar ular yang masuk ke dalam rumah tidak langsung dibunuh, melainkan diusir terlebih dahulu dengan cara memukul tubuhnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits riwayat Muslim, ada beberapa ular di rumahmu. Jika kalian melihat salah satunya, berikan peringatan padanya sebanyak 3 kali. Jika pergi, biarkan, namun jika tidak pergi, bunuhlah, karena ular tersebut termasuk kafir. 3. Burung gagak. Burung yang sering dihubungkan dengan kematian ini menjadi hewan ketiga yang diperbolehkan dibunuh dalam agama Islam, meski tidak semua jenis gagak dapat dibunuh. Sesuai ajaran Rasulullah SAW, burung gagak yang dianjurkan untuk dibunuh adalah yang berwarna putih pada bulu dada dan punggungnya, bukan yang berbulu hitam. Meskipun alasannya tidak dijelaskan, karena hanya Allah SWT dan Rasul-Nya yang mengetahui makna di baliknya. Gagak dikenal sebagai hewan yang dianggap fasik dan oleh sebagian orang dianggap sebagai penjelmaan jin atau setan, seringkali digunakan oleh para penyihir. 4. Anjing buas. Walaupun banyak orang menjadikan anjing sebagai hewan peliharaan, penting untuk diketahui bahwa air liur atau ludah anjing tetap dianggap najis, terutama pada anjing yang galak dan buas. Tidak hanya mengandung najis, tetapi liur anjing buas juga membawa berbagai kuman dan bakteri, bahkan dapat menyebabkan rabies. Namun, di antara semua jenis anjing di dunia, anjing liar berwarna hitam polos dianggap sebagai jenis anjing yang disunahkan untuk dibunuh. Hal ini karena setan cenderung menjelma menjadi anjing berwarna hitam polos dan menyebarkan hasutan serta fitnah di mana-mana. 5. Burung Raja Wali. Burung Raja Wali dianggap sebagai salah satu hewan yang merugikan manusia karena sering memangsa ternak termasuk anak ayam. Padahal, dikatakan bahwa ayam memiliki keistimewaan melihat malaikat. Kokok seekor ayam pada pagi hari diartikan sebagai pertanda bahwa para malaikat sedang menyebarkan rezeki ke seluruh pelosok negeri. Namun, burung Raja Wali, yang dianggap sebagai jelmaan setan, kerap kali dikisahkan memangsa ayam di pagi hari untuk menghentikan kokok ayam dan menghalangi penyebaran rezeki yang dibawa oleh malaikat. 6. Tikus. Tikus, salah satu jenis hewan yang dikenal sebagai makhluk kotor dan penyebab penyakit, secara ilmiah diketahui tinggal di lingkungan yang kotor dan najis. Tikus termasuk dalam kategori hewan yang haram untuk dimakan, sehingga diperintahkan untuk dibunuh dan dianggap sebagai hewan fasik.
Terdapat kisah ketika seekor tikus membawa keluar sumbu lentera dan melemparkannya di depan Rasulullah SAW, tepat di tikar tempat beliau duduk. Api sempat membakar tikar seukuran uang dirham, dan Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian hendak tidur, matikanlah lentera-lentera api kalian, karena setan menunjuki tikus untuk melakukan seperti ini, sehingga api bisa membakar kalian." Hadits riwayat Abu Daud. 7. Kalajengking. Kalajengking adalah hewan yang cenderung suka bersembunyi di tempat-tempat hangat dan aktivitas manusia. Oleh karena itu, saat beraktivitas di luar ruangan, disarankan untuk memeriksa dengan teliti barang bawaan Anda. Kalajengking, secara umum, dianggap fasik dan memiliki kecenderungan mengganggu manusia. Selain menyebabkan sengatan yang sangat menyakitkan, bisa kalajengking juga dapat bersifat mematikan. Oleh karena itu, ketika Anda menemui hewan ini, disarankan untuk segera membunuhnya sebelum ia memiliki kesempatan untuk menyuntikkan bisa yang sangat beracun. Inilah 7 jenis hewan yang sangat dianjurkan untuk dibunuh dalam agama Islam, sebagaimana disampaikan dalam hadits riwayat Muslim. Dalam hal ini, hewan yang membahayakan dapat dibunuh di tempat-tempat yang diizinkan dan dilarang, seperti ular, burung gagak bergaris-garis, tikus, anjing yang agresif, dan burung hudaya atau jenis rajawali. Wallahualam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.